Kopi bagus enggak sih secara kesehatan? Allah itu maha baik menciptakan kehidupan tentu saja dengan konsep yang baik. Di dalam kemudahan ada kesulitan, dalam kesulitan ada kemudian suatu gandeng. Allah menciptakan segala sesuatu yang berpasang-pasangan. Jadi apakah ada manfaatnya? Oh iya, ada manfaatnya kopi itu. Nah, kemudian negatifnya ya jelas juga ada. Supaya tetap berada di koridor yang baik manfaatnya, makanya rumus yang harus kita pegang adalah Allah as-sobur, Allah al-adil. Di situ akhirnya termaktub apa? Sebagaimana dalam Quran dikatakan jangan berlebihan. Ayat jangan berlebihan ini berlaku untuk semua hal termasuk dalam pola mengkonsumsi kopi. Kemudian kopi ini bisa dinikmati dengan banyak cara karena Allah maha besar, maha luas. Kopi tradisional dengan kopi yang ala-ala modern ya, kalau menurut saya sekarang itu jelas berbeda kadar. Kopi itu salah satu nikmat perhiasan dunia yang diciptakan Allah untuk kita. Allah itu maha hebat, maha kuat, maha perkasa, maha gagah, maha luas, maha luar biasa. Jadi bisakah kita seorang makhluk ciptaan menolak semua perhiasan yang diberikan oleh Allah? Tentu saja tidak bisa. Susah berhenti ngopi, wajar karena itu adalah ciptaan yang Allah. Tapi gimana ini? Katanya kopi gini-gini dan udah kerasa ke tubuh gini-gini. Allah Maha Tunggal, karena itu tidak ada yang tunggal di dunia ini. Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Kopi itu ada manfaatnya secara kesehatan, iya. Nah, karena berpasangan juga ada negatifnya. Kata kuncinya apa? Allah as-sobur, Allah al-adil, maha adil. Maka kata kuncinya adalah kita diperintahkan hidup itu untuk sabar dan juga diperintahkan hidup untuk tidak berlebihan, adil yang sedang-sedang saja. Berlebihan mengkonsumsi kopi wajar. Jadi kata kuncinya ingin menikmati kopi, mari tidak berlebihan. Allah ar-Rasyid maha cerdas, Allah itu al-Latif maha lembut. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Karena disebut profesional, kemudian expert itu diawali dari kepemahaman kita pada hal-hal yang sepele yang orang lain tidak memperhatikan. Nah, kopi itu bisa dinikmati dengan cara, kalau menurut saya ya, yang tidak terlalu paham kopi, hanya menikmati saja secara tradisional atau modern. Tradisional itu seperti yang selama ini saya minum, yang dia digongso sampai ireng, kemudian kita campuri beras atau tidak pakai beras sekalipun, tapi kan hitam. Nah, kalau menurut saya itu sifat entah itu kafeinnya, tapi intinya panasnya nggak banyak banget sehingga ke tubuh kita lebih toleransi. Mau minum 5 kali sehari, 3 kali sehari, rasanya di tubuh saya itu ringan ya. Jadi kita bisa mengkonsumsinya dalam bentuk kopi tradisional. Kemudian masalah di kopi itu sebenarnya nomor satu menurut saya panas ya. Nah, ketika panas asam lambung itu naik, akhirnya ke otot itu jadi mudah kaku. Lalu kalau yang kita mengkonsumsi kopi modern, meskipun itu tubruk yang di roasting dengan cara anak sekarang, menurut saya itu panasnya banyak. Nah, akhirnya minum itu, kalau ibu hamil mudah ya ke gigi, akhirnya bisa cenut-cenut, gasnya itu cepat naik, tekanannya itu cepat naik, panas ke tubuh otot itu juga iya. Kalau pas kita mau cuci-cuci ke sungai pagi-pagi, membantu kita untuk adaptasi dengan dingin memang ya, karena sifatnya panas. Nah, jadi kata kuncinya kita harus ikhlas. Ini adalah ciptaan Allah yang maha hebat. Wajar kita tidak akan pernah bisa menolak kehebatan Allah, termasuk dalam bentuk kopi. Kedua, jangan berlebihan. Ketiga, ada banyak cara menikmati kopi. Kemudian, pastikan lambungnya aman. Pastikan lambungnya singset. Kita sekarang ini mengenal kopi herbal. Nah, kalau saya tidak perlu kopi herbal, tapi saya punya produk namanya jamu lambung. Nah, cukuplah kita mengkonsumsi jamu lambung rutin atau jamu lambungnya itu ditaburkan ke kopinya waktu bikin. Jadi ikut dicom yang panas. Teknik membuat kopi berpengaruh kepada kesehatan pada tingkat kafein dan sebagainya, termasuk sebagainya ini level panas ya. Kita tidak akan bisa menolak kehebatan Allah. Mari kita bersyukur dan segala sesuatunya wal asri, butuh waktu. Aroma kopi aja luar biasa. Subhanallah, luar biasa kopi itu. Aromanya hebat sekali, sama hebatnya seperti teh. Jadi, masih bingung tentang kopi? Sebaiknya tidak. Nah, permasalahan kopi ini kan karena panasnya.
Itu bisa kita bantu dengan olahraga dong, gerak dong. Masalahnya pola hidup kita sekarang ini kan hanya jempolnya, jari-jarinya sama pantatnya saja yang bergerak berpindah-pindah. Nah, itu hanya mempengaruhi distribusi panas dengan kita bergerak secara dinamis, bukan hanya sekedar gerak berdiri seperti kora-kora zaman sekarang kan kita hanya berdiri saja. Tapi kalau kora-kora zaman dulu kita nimbo, kemudian kita dodok, kemudian kita masih harus nekuk kakinya duduk lama, kemudian kita berdiri, mindah gelas-gelas atau barang-barang kora-koraan cucian yang sudah kita cuci, berdiri naruh di sana atau naruh di bak dulu terus diangkat baknya ke sana. Itu gerakan yang dinamis. Dari berdiri, duduk, jongkok. Nah, kita nggak begitu kehidupan kita sekarang. Akhirnya kopi menjadi sebuah permasalahan, menjadi makin terasa efeknya diantaranya karena itu. Terlalu berlebihan di dalam hal yang lain. Kopinya nggak berlebihan, tapi duduknya berlebihan. Tapi gerakannya terlalu tidak dinamis berlebihan. Olahraga itu penting, olahraga dengan gerakan dinamis itu penting. Jadi, masih bingung soal kopi? Pijat bekam juga sangat membantu mengeluarkan efek panas berlebih, apalagi kalau bekam, karena ada proses pengeluarannya, panasnya jelas keluar, asam lambung berlebihnya juga keluar, gasnya tekanan tingginya juga keluar.